Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, ya, saya tegaskan bahwasanya nasab ba'alawi itu tidak akan bisa tertolong. Tidak akan bisa nasab ba'alawi itu menjadi sahih dan mendapatkan syahadah isbat nasab. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, ilalun nasab, cacat di dalam sebuah nasab itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama dalam sanad periwayatan, yang kedua cacat di dalam matan. Jadi tidak mungkin bisa diselamatkan teman-teman, 100% batal. Dalam kitab Isnadul Rafiq halaman 3 itu dikatakan yang namanya Habib itu adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadrami. Dalam kitab Isnadul Rafiq diterangkan bahwasanya yang namanya Habib itu adalah keturunan dari Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Islam Pedoman, Islamnya moderat dan santai. Kali ini akan membahas tentang seorang yang sudah melakukan beberapa penelitian dan bacaan yang menganggap bahwa nasab Alawi salah sepakat tidak bisa ditolong lagi. Mari kita lihat sama-sama penyaksian dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, ya, saya tegaskan bahwasanya nasab ba'alawi itu tidak akan bisa tertolong. Tidak akan bisa nasab ba'alawi itu menjadi sahih dan mendapatkan syahadah isbat nasab. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, ilalun nasab, cacat di dalam sebuah nasab itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama al-illatu fin nasab, fi silsilatin nasab. Yang kedua al-illatu fis sanad, ya. Kemudian yang ketiga yaitu al-illatu fis sanadi wal matani. Nah, sekarang nasabnya Ba'alawi itu ada di nomor 3, cacatnya, yaitu cacat dalam sanad periwayatan. Yang kedua, cacat di dalam matan. Jadi tidak mungkin bisa diselamatkan teman-teman, 100% batal. Gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah videonya ya teman-teman, bahwasanya nasab Ba'alawi itu ada suatu perusak yang mana rusaknya itu di sanad ya, secara makannya juga dalam periwayatan. Dan ini ada suatu perdebatan yang mana tentang gelar Habib itu menjadi cucu Nabi, dan ini pasti dalam suatu forum karena ruangannya itu ramai. Habib adalah di Rasul. Padahal dalam kitab Isnadul Rafiq halaman 3 itu dikatakan yang namanya Habib itu adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadrami. Dalam kitab Isnadul Rafiq diterangkan bahwasanya yang namanya Habib itu adalah keturunan dari Ubaidillah. Ya, itu Habib. Tidak ada sebutan kata itu dari Rasul. Sedangkan yang namanya Duri Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif, bukan? Di dalam kitab Syaraful Asbab juga dijelaskan, ya, Duri Rasul itu dua gelarnya, Sayyid Syarif, tidak ada nama Habib. Yang kedua dalam kitab Isnadul Rafiq dikatakan Habib itu dzurriyyah daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadrami. Jadi menurut antum apakah yaitu teman-teman bahwasanya keturunan Nabi itu dipanggil dengan Sayyid dan Syarif, tidak ada Habib. Habib itu merupakan panggilan dalam kitab tadi yang dijelaskan oleh beliau, itu adalah keturunan dari Ubaidillah. Inilah video yang ketiga, yaitu tentang khurafat yang disampaikan oleh seorang oknum Habib. Inilah khurafatnya teman-teman. Meninggal Habib Abu Bakar, gempar satu kota Adan. Siapa yang nggak kenal Habib Abu Bakar? Di Adan itu ada museum susu, masih ada. Habib Abu Bakar itu waktu masuk Adan ditantang, kalau engkau benar orang soleh wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Menurunkan hujan susu, ya kan? Ada aja ya cerita yang disampaikan oleh para mereka. Ada yang memundurkan pesawat, ya. Ada yang menghidupkan apa namanya, misalkan ditanya oleh mereka, jawabannya adalah Habib. Ini hujan susu yang turun, ya.
Bakar itu terkenal di kota Aden. Dia waktu mau masuk Aden doa, ya sama subil laban walad Abu Abdullah dakhala Aden. Langit turunin hujan susu anak Abdullah mau masuk Aden. Karamahnya itu hebatnya. Serah ente nggak percaya di Aden ada museumnya, ada susunya sampai sekarang. Nggak bisa diminum lagi itu susu dari tahun kapan. Jadi dalam pembahasan ini adalah bahwasanya tadi ada seorang yang menganggap bahwa nasabnya Pak Alawi itu 100% terputus, dan juga panggilan Habib merupakan panggilan dari keturunan Ubaidillah. Keturunan Nabi itu panggilannya adalah Syahid dan Sari. Berapa kalimat yang tadi disampaikan bahwasanya ada cerita ya dari Habib itu katanya meminta hujan susu. Ya. Di cerita ini sering disampaikan oleh mereka ketika berceramah, ketika menyampaikan suatu materi atau berceramah, lebih tepatnya itu berceramah. Mereka sering menggaungkan keluarga-keluarga mereka sendiri, klan-klannya mereka sendiri dengan cerita-cerita karomah. Saya sendiri adalah orang NU yang mana tidak menafikan ya suatu karomah dalam seseorang, tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa yang diceritakan hanyalah keluarga-keluarga mereka saja, yang mana jadi meminta turun hujan atau meminta air susu. Hujannya itu bentuk air susu, teman-teman. Tidak ada manfaatnya sama sekali untuk diterima oleh umat, karena umat itu ingin mencari ilmu dengan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat. Kalau cerita seperti ini itu ada tujuannya. Tujuannya yang pertama adalah mereka ingin memuliakan golongan mereka sendiri dengan menceritakan karomah-karomah di luar nalar kita. Jadi untuk para teman-teman harus bisa cermat menilai mana ya yang mengandung keilmuan yang sangat tinggi. Dan juga tidak bisa dinafikan juga banyak dari mereka itu ada juga orang-orang yang alim, maka carilah ilmunya ya. Jadi tidak mentok untuk menceritakan beberapa khurafat atau dawir-dawir atau yang mana katanya karomah. Saya sendiri percaya adanya karomah, tapi tidak dalam konteks seperti ini ya yang diceritakan para mereka. Mungkin menurut teman-teman bagaimana? Silakan berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.